anjing kayak kontol. Berlatar suasana malam hari di jalanan kota yang sudah terlihat sepi, datang seorang pria bernama Clint dengan truk sampahnya, di mana dia mengambil barang-barang bekas kotor, becek, busuk, dan berbau mulut pejabat sudah jadi menu utama tiap malamnya. Kendati demikian, tak jarang pula Clint temukan barang-barang yang masih bagus atau setidaknya masih bisa ia kumpulkan untuk dijual lagi. Be good, Clint. Working on ugliness, blight. Plastik. Kemudian kita akan diperlihatkan pada sebuah komplek perumahan yang sudah berubah menjadi seperti kota mati. Konon akibat dari semakin menjamurnya kawanan gangster yang kerap melakukan kekerasan dan membuat resah warganya. Sementara di bangunan bekas ini selain digunakan Clint sebagai tempat tinggal, ia juga menjadikannya bengkel tempat memperbaiki barang-barang bekas tadi. Beruntung ada salah seorang sahabat Clint yang siap membeli semua barang tersebut, sehingga dari hasil penjualannya bisa Clint gunakan untuk menyambung hidup. Selain dari gaji mengepul sampah yang tak seberapa, dan itu pun didapatkannya hanya sebulan sekali saja. Di balik kehidupannya yang seperti itu, ternyata Clint diam-diam sangat peduli pada sesosok anak gadis bernama Diana. Itu bermula karena Diana selalu mengingatkan Clint akan putrinya yang telah meninggal. Diana yang yatim piatu ini tinggal serumah dengan neneknya, di mana hal tersebut membuat Clint semakin perhatian seperti pada anaknya sendiri. Kemudian kita diperkenalkan juga dengan sesosok kepala gangster paling berkuasa di sana bernama Michael, yang di hari itu anaknya bernama Rocky baru saja selesai menjalani hukuman formalitas di dalam penjara. Anehnya si Rocky ini justru memilih pulang bersama teman-temannya ketimbang dengan ayahnya sendiri. Singkatnya, malam pun poek dan Clint pun menjalani aktivitas seperti malam-malam biasanya hingga tibalah ia di depan sebuah restoran, di mana tengah berlangsung COD mencurigakan antara kurir mafia Cina dan dengan kawanan gangster asuhan Michael. Namun di sini Clint nampak masa bodoh dengan kegiatan mereka, meski demikian diketahui jika fungsi terselubung resto seafood tersebut merupakan agen seller narkoba, di mana kemudian si Michael sebagai pemiliknya nampak kecewa karena barang ini tidak sesuai dengan pesanannya. 12. We're short 5. Ain't shit. You be failure. Keesokan harinya Clint berkesempatan mengantarkan Diana ke sekolah, sebab bus sekolah yang biasa menjemputnya tak bisa lewat ke jalur itu. Maka timbullah rasa iba di hati Clint sehingga ia menghadiahi Diana sepeda bekas untuk sesekali digunakannya ke sekolah. Namun yang selama ini Clint lakukan ternyata mendapat notis dari si nenek. Bahkan sempat ditanya mengapa Clint rela melakukan semua ini padahal ia cuma orang lain yang tak ada hubungan keluarga sama sekali. Clint pun menjawabnya dengan simpel saja bahwa ia sekedar mengikuti keinginan dari dalam hatinya lalu ngaleos begitu saja. Bersama dengan itu di resto seafood tadi telah datang lagi kurir Cina dengan satu mobil box berisi paketan yang sama. Namun berawal dari kekecewaan sebelumnya, Michael pun lantas melampiaskan kemarahannya pada salah satu kurir tersebut di depan mata kepala anaknya sendiri. Watch. Short 5. Malam hari pun poek ketika Clint kembali mengambil sampah dari sana. Ia dikejutkan dengan setumpuk kardus berlumur darah. Bahkan Michael khawatir kejahatannya terbongkar pun langsung menghampiri Clint sambil menyodorkan sejumlah uang. Namun Clint menolaknya dan tetap tak mau peduli apapun yang telah Michael lakukan. For your trouble. You too. Be safe. Hingga pada suatu saat ketika Clint terpaksa memeriksa mobil tuanya yang tiba-tiba mati, lalu muncullah seseorang yang tengah berusaha lari dalam pengejaran sekawanan gangster. Clint yang rewas pun spontan bergegas ke arah mereka, dan kali ini dia seperti penasaran untuk memastikan yang sedang terjadi. Namun tiba-tiba
Ya, akibat pukulan keras mengakibatkan kepala belakangnya mendapat perawatan serius yang karena luka tersebut Clint pun harusnya sudah mati. Akan tetapi takdir berkata lain, di mana Clint justru sembuh dengan cepat dan memilih segera pulang malam itu juga tanpa membawa sedikit obat pun yang dokter berikan. Take the meds. Saat dalam perjalanan terlihat Diana sedang terjebak di depan pintunya yang kuncinya dibawa pergi oleh si nenek. Saat itu juga Clint mengajak Diana menunggu di rumahnya sambil menikmati makan malam yang Clint hidangkan ala kadarnya. Sementara itu di meja makan berbeda nampak Michael berusaha menasihati Rocky anaknya. Namun alih-alih meresponnya baik-baik, si Rocky ini justru berbalik ngelonyeng karena merasa jika selama ini ia hanya diberi contoh sikap yang salah dari sang ayah. Alhasil kini dia cenderung lebih suka keluyuran daripada harus respect dengan sikap ayahnya tersebut. Make yourself a man. Fuck this shit! Okay, Kanye. Look in the fucking mirror! Setelah sempat cuti beberapa malam, Clint memutuskan untuk mulai masuk kerja lagi. Namun di perjalanan ia terkejut melihat sepeda Diana yang terparkir di depan rumah tempat berkumpul anak-anak remaja berandalan. Karena khawatir terjadi hal yang tak baik, maka Clint pun memilih untuk turun dan memeriksanya. Dan benar saja, kepergoki Diana tengah dicekoki narkoba jenis heroin dan mereka bermaksud menggedabahnya ramai-ramai sambil ditayangkan secara live lewat ponsel. Tak berselang lama Clint pun datang menghentikan kebejatan remaja-remaja ini, di mana salah satu dari mereka ternyata anak si Michael alias si Rocky, tapi bukan gerung. Beberapa hari setelahnya terlihat balutan perban masih melilit di wajah Rocky yang petot. Bahkan jika tak segera dioperasi maka besar kemungkinan dia tak akan bisa bicara lagi. Akan tetapi buntut dari pertengkaran di meja makan waktu itu, Michael malah membiarkan Rocky dan hanya fokus untuk balas dendam pada orang yang menjadi pelakunya saja. Leave it. Hingga pada suatu hari berkat bantuan seorang polisi yang tunduk di bawah kekuasaan Michael, maka terungkaplah bahwa target yang sedang mereka cari tak lain dan tak bukan adalah Clint. Dari situlah Michael yang merasa harga dirinya terinjak pun langsung menyerukan upaya penangkapan terhadap Clint termasuk Diana dan si nenek. Menyusul adanya informasi bahwa mereka telah jauh meninggalkan kota tersebut. Make it messy. Dalam perjalanan Clint memutuskan berhenti di sebuah kafe yang ada WC umumnya. Selain karena penyakit beser si nenek yang kembali kumat, di sini Clint juga berkesempatan untuk mencari mobil lain yang lebih prima untuk dibawa menempuh perjalanan jarak jauh. Namun tanpa disangka keberadaan mobil Clint di sana ternyata memancing orang suruhan Michael datang memeriksa kafe tersebut tepat ketika Diana dan si nenek keluar dari toilet. Orang-orang itu berhasil mengenali wajah mereka dan segera membuntuti keduanya. Sementara itu Clint yang baru sadar bahwa posisinya sedang terancam langsung mengincar salah satu gangster yang masih menunggu di mobil. Dan tak butuh waktu lama orang itu pun berhasil dihabisinya tanpa ampun. Adapun upaya persembunyian Diana sejauh ini cukup menyulitkan pencarian para gangster tadi hingga mereka dihadapkan dengan situasi paling sulit, di mana akhirnya harus berhadapan langsung dengan Clint yang nampak sudah sangat siap untuk menghabisi mereka juga. Singkatnya, Clint berhasil mengamankan Diana dan si nenek di sebuah motel. Selintas Clint kembali teringat kisah kelam di masa lalu ketika putrinya tewas setelah iseng-iseng menyuntikkan cairan narkoba yang biasa Clint gunakan sehari-hari. Maka dari rasa bersalahnya itu Clint telah bersumpah untuk tetap menjaga Diana sebagai penebus atas keledorannya tersebut. Will you come back? I'm gonna make it right. You can go to the cops.
Setelah memastikan keduanya ada di tempat aman, Clint lantas pergi dan terkejut ketika melihat tempat tinggalnya sudah diobrak-abrik oleh anak buah Michael. Beruntung masih tersimpan sejumlah uang yang masih Clint gunakan untuk membeli senjata bekas yang sering melihatnya terpajang di kios sahabatnya. What you need? No numbers? That's on me, man. Oh, man. Beralih ke tempat Michael dan anggotanya berkumpul, di mana saat mereka baru mengetahui jika sebenarnya Clint adalah seorang mantan pembunuh paling kejam. Sampai-sampai dia dijuluki sebagai dewa pencabut nyawa, yang dengan deskripsi tersebut tentunya membuat Michael harus berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan. How'd you get this number? Same way I got your address. Sementara itu, Clint yang sudah berbulat tekad untuk membangkitkan kembali jiwa brutalnya terlihat sedang dipersenjatai diri untuk sebuah aksi penyerangan, yakni dengan sebuah shotgun yang ia modifikasi dari material mobil bekas yang sudah diasinkan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Michael sengaja mendatangkan beberapa dari mafia lain untuk berjaga-jaga di rumahnya. Karena walau bagaimanapun untuk menghadapi seorang Clint pastinya tak akan cukup jika mengandalkan kekuatan dari personilnya saja. He looked at me. He used to say, I'm allergic to death. Di tengah asik-asiknya mereka minum, tiba-tiba sebuah truk sampah menabrak rumah Michael, disusul dengan padamnya penerangan karena Clint sengaja telah membuat gadul listriknya meledak terlebih dahulu. Alhasil dengan begitu leluasa Clint mulai menyerang para mafia yang ada di sana satu persatu. In the fucking room! Dengan jumlah yang jelas tak sebanding, sempat membuat Clint terseok karena sebuah tembakan mendarat di tubuhnya. Namun dia kembali bangkit untuk menyusul Michael. Saat keributan terjadi, justru memilih pergi bersembunyi di lantai atas rumahnya. Stay down. Beruntung Clint dipertemukan dengan istri Michael yang kemudian menunjukkan di mana suaminya bersembunyi. Sehingga meski dengan langkah tertatih, akhirnya Clint pun berhasil menemukan tempat tersebut. Namun sayangnya usaha itu harus terhambat dengan persediaan amunisi yang sudah mulai habis. Di saat seperti itulah tengkorak pengecut Michael baru muncul dari tempat persembunyiannya, lalu keluar untuk menghabisi Clint yang posisinya kini sudah mulai terpojok. Walau dengan sisa kekuatannya, Clint masih tetap berusaha untuk melawan sehingga duel sengit pun terjadi. Pertarungan ini sekaligus menggambarkan bahwa Clint merupakan predator paling mentereng yang pernah berjaya pada masanya. Dan hal itu terbukti ketika ia mampu membalikan keadaan yang dimana Michael dibuat benar-benar tak berdaya. Namun tiba-tiba That's my boy. kemunculan Rocky dengan satu kali tembakan ke bahu Clint membuat Michael sempat terenyuh bangga atas keberanian anaknya ini. Walau ternyata itu hanya sebuah permulaan, karena kemudian peluru-peluru itu pun menguncam tubuh Michael berkali-kali. Dan akhirnya ia pun tewas terbunuh di tangan putranya sendiri. Bukan tanpa alasan Rocky melakukan ini, karena memang sejak awal ia terbiasa dengan contoh sikap yang brutal. Maka tak heran jika sekali ia merasa kecewa kemudian dituntaskan dengan sikap-sikap kebrutalan juga. Tak cukup dengan menghabisi ayahnya, Rocky bahkan sempat mau membinasakan Clint juga. Namun dengan kecerdikan sang sutradara, maka Clint pun terselamatkan oleh magazine pistol Rocky yang ternyata sudah tak ada pelurunya lagi. Forget some of the things that you're better off forgetting. The way they burn.
allows you to heal. Singkatnya, beberapa bulan kemudian diperlihatkan suasana komplek tempat Diana tinggal yang telah kembali hidup seperti sedia kala. Dan kabar baiknya bahwa isu kriminal dan premanisme tak lagi terdengar di sana. Di mana itu semua berkat jasa Clean alias pembersih segalanya jenis sampah termasuk sampah masyarakat. Hard to tell who's the saved. Sometimes Tamat, ending yang sangat ngabebersihkan. Kesimpulan yang bisa kita petik dari film ini yaitu setiap manusia akan kembali pada jalan terbaiknya setelah semua pengalaman serta penyesalan yang mereka lalui. Karena sebaik-baiknya penyesalan adalah mereka yang mau berusaha untuk lebih baik dan tetap melanjutkan hidup untuk rokok favorit, kopi pahit kesukaan, tempat yang ingin didatangi, keluarga yang kita sayangi, serta seseorang yang kita cintai. Sekian review film kali ini, saya Ogi pamit undur diri dan see you. Kayak kontong.